Pemirsa, berbicara tentang daerah aliran sungai atau DAS di daerah istimewa Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa DAS ini sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan nasional atau regional. Wajib dikelola secara optimal, lalu dijaga kelestariannya dan juga dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DAS ini sendiri juga merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir, yang terdiri dari unsur-unsur utama seperti tanah, vegetasi, air maupun udara yang tentunya memiliki fungsi penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Halo, saya Visintia Rina hadir kembali menjumpai Anda dalam podcast Wana Suara. Tentu saja kita akan membahas mengenai daerah aliran sungai atau DAS di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini bagaimana pengelolaannya dan bagaimana untuk kelestarian dari DAS ini sendiri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di sini semuanya. Tentu saja saya akan kenalkan satu persatu untuk Anda pemirsa. Yang pertama adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Kusno Wibowo STMT. Selamat siang Pak Kusno. Selamat siang, Assalamualaikum pemirsa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada Ketua Komisi B DPRD DIY, ada Ibu Adriana Wulandari SE. Selamat siang Bundari. Selamat siang Mbak Cynthia. Sehat selalu. Sehat selalu, tetap semangat pokoknya. Semangat selalu. Baik dok, yang terakhir ada Ketua Forum DAS DIY, ada Bapak Dr. Andes C. Kukuh Sutoto MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Cynthia. Ya, sehat selalu ya Pak tentunya Pak. Semangat selalu. Semangat selalu. Dan kita hari ini akan membahas tentang pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, tentunya di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin saya ke Pak Kusno terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, bagaimana saat ini pentingnya peran DAS Pak di Yogyakarta Pak? Kalau ditanya pentingnya DAS di daerah Yogyakarta, tentunya sangat penting. Tadi DAS itu apa? Mbak Cynthia tadi sudah menyebutkan ya secara singkatnya. Gitu. Bahwa DAS ini adalah kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir, dan itu merupakan kesatuan tanahnya, sungainya, kemudian yang ada di atasnya. Ini menjadi satu kesatuan ekosistem. Dan ini merupakan resapan untuk air tanah tentunya. Kalau DAS ini kemudian tidak kita kelola dengan baik, tentunya resapan ataupun recharge-nya air ke bumi Yogyakarta ini akan berkurang. Ini kan yang akan mengganggu terkait dengan kebutuhan manusia di Jakarta. Jadi memang DAS ini penting untuk dikelola dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat Jogja, gitu Mbak Cynthia. Seberapa tahu sih Pak masyarakat saat ini tentang DAS itu sendiri Pak? Kalau bicara masyarakat tentang DAS ini, tentunya boleh kami sampaikan. Mungkin sebagian besar masyarakat Jogja belum begitu memahami terkait dengan DAS itu sendiri, ataupun ya singkatannya daerah aliran sungai. Tapi kan secara luas itu kan seperti apa belum tahu persis. Dan ini yang perlu nanti untuk kita sosialisasikan juga melalui forum-forum semacam ini Mbak Cynthia, kepada pemirsa atau masyarakat Jogja, bahwa pentingnya tadi menjaga mengelola DAS ini. Dan kalau kita melihat di Jogja ini yang kita sehari-hari menangani masalah DAS ini memang kita belum intens kemudian mensosialisasikan terkait dengan DAS ini. Ya tentunya ini butuh partisipasi semua stakeholder. Ini juga hadir nanti dari Dewan ya, dari tokoh masyarakat, dalam hal ini dari Forum DAS, yang nanti akan kita bicarakan bagaimana nanti ke depan untuk DAS ini bisa kita olah dengan baik, yang itu untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Jogja. Kalau sejauh ini dari Dinas DLHK DIY untuk pengelolaan DAS sejauh mana Pak? Ya kalau kita bicara masalah pengelolaan, tentunya Jogja ini kan istimewa ya. Yang pengelolaan ini kan tentunya ada harmonisasi baik dari alamnya, kemudian yang ada di atasnya ini juga kita bersama, Mbak Cynthia, saya dan juga Mbak Dari, Pak Kukuh dan semuanya
Ini harus ada harmonisasi untuk mengelola. Nah, kembali bahwa Jogja ini adalah istimewa, ya pengelolaan kita pengelolaan yang istimewa. Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono itu kan tepat sekali, bagaimana untuk menjaga alam ini untuk hayu cantik, kemudian lestari juga, dan ini berkesinambungan. Kalau kita bicara Hamemayu Hayuning Bawono ini yang kemudian oleh UNESCO bahwa itu diartikan sebagai sustainable development, ya ini kan yang kemudian bagaimana alam ini bisa berkesinambungan ke depan. Ini yang pengelolaan kita juga demikian tentunya, bagaimana kita secara keistimewaan ini kalau di masyarakat Jogja kita kan ada ini ya, ada noto tanaman ya, ada mongso itu kan, itu kan hal-hal yang menjadi ciri khas juga untuk daerah Yogyakarta. Ini yang juga penting terkait dengan bagaimana untuk pengelolaan daerah aliran sungai itu. Nah itu dia, tadi secara gambaran besar sudah dijelaskan bahwa DAS ini memang sangat penting ya untuk keberlangsungan hidup bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kalau saya ke Pak Kukuh, kondisi saat ini DAS di Jogja gimana nih Pak? Sebelum ke kondisi, mungkin saya ingin menyampaikan untuk menambah tadi ya, biar kita bisa satu persepsi. Kebetulan saya baru kenal dengan baru ketemu pertama ya? Saya juga baru saya. Luar biasa ini beliau, ini cepat tanggap. Ya. Kalau perempuan emang harus gitu. Jadi kami tadi sudah bincang-bincang sebenarnya berkaitan dengan DAS, agar persepsi kita sama. Karena ada pengalaman pahit. Saya pernah dimarah-marah sama pejabat. Karena saya ajak ke gunung-gunung, lihat lahan kritis. Karena waktu itu saya sedang diperiksa, kegiatan saya diperiksa. Nah, lama-kelamaan dia mungkin capek, tuh marah sama saya. Dikira saya membuat dia capek, biar nggak meriksa. Bukan saya tahu Pak? Bukan. Oh, dulu di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Saya masih tugas di Das Brantas waktu itu. Nah itu ternyata itu salah pemahaman. Beliau itu taunya daerah aliran sungai itu daerah di kiri kanan sungai, yang kita sebut sempadan sungai. Kenapa saya ajak naik gunung? Jadi saya dikira mengalihkan persoalan, padahal ya namanya DAS ini Tuhan menciptakan batas-batas alam yang mana manusia bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, batas alam ini ya tentunya anugerah, makanya Pak Kusno tadi mengatakan kita bangga karena mempunyai keistimewaan, khususnya filosofi tentang Hamemayu Hayuning Bawono. Saya sudah keliling hampir Indonesia nih tugas. Ini baru Jogja yang punya filosofi itu loh. Iya, betul. Merinding saya kalau. Dan filosofi itu sudah ada sejak adanya Yogyakarta. Betul. Ya, 1755. Nah, ini beliau ini nyambung terus. Artinya saya mau cerita. Kenapa keraton itu ada di situ? Keraton itu sebenarnya posisinya ada yang namanya Geger Bulus. Betul. Geger Bulus itu daerah paling tinggi antara dua sungai. Punggung ya. Punggung. Di situ ada Winongo, ada Gajah Wong. Ya toh? Ada Code kita. Nah, ini di punggungnya. Sehingga dari segi DAS ini sangat aman. Makanya nggak pernah tuh dengar keraton kebanjiran. Nggak ada. Jadi leluhur kita itu sudah walaupun beliau nggak mengatakan DAS, tapi ilmu DAS-nya sudah jalan. Luar biasa ini. Termasuk penataan arsitekturnya juga seperti itu, Pak Kukuh ya kan? Itu ya, iya. Untuk pengelolaan kan juga harus demikian. Betul. Artinya mengelola hulu hilir tadi kan secara arsiteknya juga. Kembali lagi hulu hilir, saya dipancing nih. Kan ada yang namanya sumbu simetris. Sumbu apa? Sumbu filosofi. Bukan satunya. Sumbu simetris ya, yang dari gunung sampai ke laut. Kalau sumbu filosofi kan dari Tugu sampai ke Tugu Kerapian. Garis imajiner. Garis imajiner.
itu sebenarnya menjelaskan hulu, tengah sampai ke hilir. Itu adalah konsepsinya das. Jadi orang yang tinggal di hilir, di hulu, di atas, ini berkaitan sampai dengan orang yang tinggal di bawah. Misalnya di bagian atas, tadi Pak Kusno mengatakan perlunya resapan air. Di atas itu artinya yang ngatur tata air. Seperti kalau kita ini kepala, nanti kenapa dikasih rambut? Makanya rambut saya harus panjang. Jadi kalau hutannya bagus, artinya Jogja ini ya aman. Tapi kalau hutan itu makin lama makin hilang, jadi ya tentunya tidak ada pengamanan, resapannya juga berkurang, sehingga dikhawatirkan suatu saat kita kesulitan air. Nah, ini pengelolaan daerah aliran sungai ini sebenarnya sifatnya holistik, pengertiannya menyeluruh, sehingga kalau saya ditanya di lapangan mana dasnya, mungkin kita batas das sama-sama sulit kita mencari. Betul nggak Pak? Beda kalau orang agraria misalnya, oh rumahnya si A persil ini batasnya jelas tuh. Tapi kalau das, teorinya saya mengatur tadi, petanya ada, dihitung luasnya bisa. Tapi begitu kita ke lapangan, kadang-kadang nggak jelas batas. Kecuali pada saat hujan kita ngikutin jalannya air. Oh ini airnya ke sana, ini ke sini. Oh ini batasnya tengah. Sehingga kegiatan pengelolaan das ini boleh dikatakan memerlukan jiwa yang ikhlas ya. Karena sesuatu yang kadang-kadang jauh memikirnya. Misalnya gini. Sekarang kondisi das tadi yang ditanyakan ke kondisi das. Kondisi das di kita, kalau saya mengatakan selama saya sudah 10 tahun di forum das, saya juga tidak merasakan hidup kalau saya di Jakarta. Anak saya kebetulan di Jakarta. Kalau saya di Jakarta menjelang musim hujan, teman-teman di sana itu ada yang sampai trauma. Karena pernah saya diceritakan loh, dulu airnya di kamar ini penuh. Jadi kayak tenggelam di kota padahal itu. Sehingga menjelang musim hujan, hati ini sudah berdebar-debar. Nanti pada saat musim kemarau, kekeringan dia, kesulitan air. Mana ada di Jogja? Artinya kita bersyukur bahwa das kita boleh dikatakan masih cukup baik. Dan hasil kinerjanya daerah aliran sungai itu oleh Dinas Lingkungan Hidup selalu dimonitor setiap 5 tahun sekali. Dinilai kinerja daerah aliran sungainya, ya tanahnya, ya kondisi airnya, ya masyarakatnya, itu dinilai semua. Ini kondisinya das opak khususnya boleh dikatakan dalam posisi sedang. Sedang itu artinya boleh dikatakan tidak begitu mengkhawatirkan. Beda kalau Progo. Kalau Progo ini sudah kelasnya buruk. Buruk ya. Dan ini kebanyakan karena 70% ada di Jawa Tengah, Progo. Ya kita mau nggak mau yang bagian hilir itu ya 30%. Ya 30% juga kena dampak. Hanya menerima bawah. Kita menerima. Nah ini diperlukan kearifan antara hulu dan hilir. Nah itu kalau sementara kondisi dasnya demikian. Jadi boleh dikatakan kalau kalau kita bisa memanage dengan baik, mudah-mudahan Jogja ini aman. Kalau misalnya Jogja sampai banjir dan kekeringan, berarti yang perlu disalahkan ya kita ini. Kita, masyarakatnya gitu. Masyarakat. Ya, saya selalu membuat contoh ekstrim, Bu. Seandainya seluruh penduduk yang di Jogja ini semuanya pindah kosong, diisi binatang sebanyak-banyak mungkin, walaupun binatang yang kecil, besar atau gajah, saya yakin dasnya tidak akan rusak. Tapi manusia yang kecil seperti ini itu membuat ini hancur bisa. Bener nggak? Jadi otak kita yang kecil ini kalau nggak hati-hati, Jogja bisa mengalami nasib seperti yang di Jakarta. Jakarta itu, waduh, sangat luar biasa khawatirnya. Kadang-kadang kalau musim hujan kita turun dari airport mau ke tempat mana, ya nyari daerah mana yang nggak banjir. Kalau sini kan enggak, Pak. Mau kemana-mana enak aja di sini.
Kalau kondisi masyarakatnya sekarang yang mungkin tinggal di sekitaran daerah Das gitu sendiri gimana Pak adaptasinya untuk saat ini di Yogyakarta? Ini pertanyaannya yang susah ya. Nggak ada pertanyaan di sekitar Das ya. Kita di kita mana nih? Di Das ini sendiri ya. Kita itu di dalam Das, entah di hulu, di tengah atau di hilir. Jadi artinya ya bagaimana sebagai warga dalam suatu Das itu kita harus bagaimana. Nah, ya tentunya harus tahu posisinya. Misalnya saya menjadi penduduk Wonokerto di atas di Turi itu ya. Itu berbeda kalau saya menjadi warga kota di tengah nih, dasnya di tengah. Pas di sini beda lagi kalau saya di Bantul, daerah hilir. Gitu? Nah, kesatan kentekan banyu terus. Iya. Keamanan kesatan banyu. Kalau teorinya ada disinsentif, ada insentif. Pengertian insentif itu yang menerima keuntungan. Itu Bantul kan tinggal terima nih. Akhirnya berasalnya dari atas. Lah yang di atas harus menjaga lingkungan sebaik mungkin agar air itu meresap ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan di bawah. Nah ini kan tidak mungkin orang hanya disuruh jaga, suruh nanam tidak boleh ditebang. Nah itu seninya nanti bagaimana menghargai mereka, ini Ibu Dewan kali ya. Jangan sampai orang hanya suruh nonton batang pohon tapi nggak bisa jual. Nggak bisa. Ini bagaimana? Ada ininya mungkin yang ada di hilir di bawah ada hasilnya, misalnya ada partisipasi untuk menggelontorkan dananya ke atas. Misalnya itu akan terjadi harmonisasi, itu teorinya, tapi prakteknya yang susah. Kita kalau bahas itu nggak selesai nanti ya Pak. Iya, makanya kalau tadi Pak 1 jam, bisa 5 jam, bisa 10 jam. Iya Bu, panjang gitu kan ya Pak ya terkait dengan ini. Saya tadi aja kalau nggak segera mau kita podcast ya Pak hari ini, tadi masih banyak pembicaraannya. Mending dibicarain sekarang aja ya biar tuntas gitu. Kalau Bunda Dari melihat bagaimana kondisi Das saat ini di DIY seperti apa dari kacamata Dewan? Kalau tadi saya mendengar dari Pak Kusno dan Pak Kukuh bahwa peran dan fungsi Das ini cukup luar biasa, cukup penting sekali karena tidak hanya bicara masalah air tapi juga daratan, hulu sampai hilir. Nah ini menurut saya baik secara dari sisi lingkungan, keselamatan, ekonomi, budaya dan sosial ini cukup penting dan ini memang dibutuhkan effort yang cukup luar biasa karena menjaga sesuatu hal yang sangat luas, sangat apa ya, walaupun tadi disampaikan Pak Uko petanya ada, tapi ketika hadir di tengah-tengah di lokasi, loh saya di mana seperti apa, tidak akan bisa terukur sampai di mana bahwa ini dinamakan Das atau bukan, itu kita tidak tahu. Nah ini juga kalau menurut saya masyarakat belum banyak yang tahu, mungkin sosialisasi terkait peran fungsi pentingnya sebuah Das ini yang harus support. Negara harus hadir. Kalau kita bicara negara harus hadir, saya selalu bilang bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui dinas terkait ini harus sangat sering memberikan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat. Tadi kalau bicara di masalah di hulu, berarti kita bicara masyarakat hulu. Harus dibedakan ini bagaimana, karena pasti kalau saya mendengar ya ini karena sungguh luar biasa nih Pak, saya juga baru mendengar karena saya tidak tahu kalau ternyata saya itu juga di atas Das kan gitu. Yang saya pahami bahwa daerah aliran sungai, kalau saya ya kita hanya berpikir tentang sungainya tok, tapi ternyata tidak. Tadi sedikit berbincang-bincang sebelum kita di sini. Nah apalagi tadi fungsi Das cukup luar biasa, salah satunya sebagai pemasok air juga. Dan ini yang padahal yang namanya wong Jawa itu tadi kan bilang urip ki mung mampir ngombe. Loh berarti ya ini suatu hal yang ini digadok. Saya mau gadok nih. Salah satunya adalah Hama Mayu Hanyu Yuning Bawono, itu juga salah satu hal yang luar biasa. Bagaimana menjaga semuanya sehingga dari segi kuantitas, dari segi kualitas ya harus dijaga dengan baik, terutama bagi masyarakat di daerah. Bagaimana hulu ini sama tengah ini menjaga agar hilir komanan, hilir yang menjadi tinggal penerima ini benar-benar mendapatkan manfaat ataupun fungsi dari Das itu sendiri, manfaat dari Das itu sendiri. Menurut itu yang kedua
bahwa ternyata DAS ini adalah sesuatu hal yang memang menurut saya penataan tata air ya Pak. Jadi fungsinya DAS ini adalah menata air itu, bagaimana air ini dan itu ternyata penataan ini kan sangat mempengaruhi. Dari tadi bicara masalah hujan harus kalau ada hujan atau harus ada ditanam pohon tadi kalau saya mendengar harusnya agar terjaga airnya sehingga nanti sampai hilir itu masih. Nah ini kan juga sesuatu hal yang sungguh luar biasa, cukup yang memang benar-benar support kita sebagai pemerintah dalam hal ini Pemda DIY dengan DPRD harus betul-betul paham lah, pastinya semuanya butuh data yang cetok. Walaupun tadi disampaikan Pak Wo, ya data ada, tapi ketika hadir masih secara jadi agak buram ya Pak, transparan. Nah, tapi tetap yang namanya ketika kita bicara masalah bagaimana pengelolaan penataan air, pastinya data harus ada, berapa yang harus terus di mana saja harus dibedakan. Kalau menurut saya, nah hari ini masyarakat menurut saya belum paham semuanya. Mungkin yang selalu berkomunikasi dengan Pak Kukuh dan Pak Kusno mungkin akan sangat paham, tapi untuk menjangkau dari 3 juta masyarakat hari ini, 3 juta penduduk DIY, kan kita bicara di DIY kan, 3 juta penduduk DIY ini cukup menjadi sebuah PR kita bersama, agar bagaimana masyarakat itu benar-benar harus dibedakan mana hulu, mana yang tengah, mana yang hilir, dan pasti jenis ya, sosialisasinya pastinya berbeda. Bagaimana yang di hulu harus seperti apa kan, masyarakat harus memahami seperti apa. Karena saya sebagai wakil masyarakat pastinya di situ, saya harus memastikan bahwa masyarakat hulu ketika kita turun ataupun kita masyarakat dari dulu, bagaimana kita juga ikut andil dalam rangka memberikan penyadaran, memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat di wilayah sana. Pas ketika kita teman-teman dewan yang ada di wilayah sana misalnya, ketika saya bicara di hilir pasti akan berbeda kan gitu, ketika saya di tengah pasti kan bicara berbeda. Nah ini menurut saya kalau pandangan dari DPRD sendiri bahwa memaksimalkan pemahaman edukasi terhadap pemahaman sosialisasi terhadap masyarakat belum maksimal, sehingga masyarakat masih sak pena maaf loh ya, ini bukan masalah kok semuanya tidak, tapi karena tidak paham, jadi bagaimana pengelolaan menanam pohon, menebang pohon itu tadi seperti apa. Kita sebagai manusia sendiri itu bisa menghancurkan tadi disampaikan, karena dengan otak wah saya butuh uang, saya harus menebang, padahal pas tinggalnya di hulu pohon semuanya ditebang dijual. Lah ini kan menjadi suatu hal yang tidak dipahamkan. Nah ini kan harus dilakukan. Jadi tapi pastinya semua butuh proses progres. Nah ini harus butuh komunikasi yang banyak dan edukasi kepada masyarakat cukup banyak. Nah menurut saya mewakili masyarakat, saya sendiri semua dewan belum tentu paham juga kan gitu, bagaimana fungsi peran DAS ini di DIY yang mereka tahu bahwa selalu ada air, selalu ada yang mereka butuhkan, entah itu tumbuhan atau apa yang mereka butuhkan harus ada. Nah itu kan harus dipahamkan semuanya. Mungkin itu Mbak menurut saya. Kalau sejauh ini Pak, untuk sosialisasi tadi balik lagi nih, kalau dari dinas upayanya kan juga melakukan sosialisasi masyarakat gitu kan. Apakah sejauh ini sosialisasi itu juga sudah cukup efektif atau masih saja ada yang tidak mengerti untuk bagaimana kita memelihara gitu kan? Jadi Mbak Cynthia, pada saat ini kami juga merasa senang ini Mbak, ketemu pimpinan Dewan ya, Komisi B, mitra kami, kemudian juga Pak Kukuh dan sebagainya. Tadi yang sudah menyampaikan bahwa masyarakat kita Jogja ini yang tadi kurang lebih 3 jutaan ini sebagian besar memang belum memahami terkait dengan fungsi dari DAS itu sendiri. Nah kalau kemudian yang menjadi bagian untuk salah satu solusinya adalah sosialisasi atau memberikan pemahaman, ini yang memang kalau saat ini dirasa belum cukup. Nah tentu buat kami dari DLHK kan tentu butuh dukungan dari legislatif dalam hal ini kan, yang tadi juga sudah menyampaikan, saya pikir ini sudah sepaham ini, artinya kalau sepaham itu nanti di forum itu kan sudah tinggal ngetok saja. Ini rapatnya dulu gitu ya. Ini perannya memberikan pemahaman. Nah namun
kalau kami pikir juga tidak hanya sekedar nanti untuk sosialisasi, memberikan pemahaman, tapi juga mungkin aktivitas kegiatan-kegiatan, karena yang DAS ini kan memang fungsinya adalah salah satunya adalah bagaimana mensuplai air itu untuk kebutuhan masyarakat, kan. Suplai air yang ada di Jogja atau di ini kan ya dari DAS itu sendiri kan ya, sebagai resapan itu. Kalau ini terganggu ya tentunya kebutuhan dari air itu juga akan terganggu, manusianya akan terganggu. Ini kan yang perlu juga untuk bagaimana menjaga ini agar terjaga keseimbangan antara suplai dan demand, terutama adalah untuk sumber daya airnya. Ini yang juga perlu. Kemudian apa, kalau kita di DLHK ini ya tadi, kalau untuk kami untuk menjaga itu semuanya adalah dengan kita rehabilitasi lahan. Kita masih banyak lahan-lahan kritis, Bu Nari. Kalau di data kami itu kan lahan kritis yang ada di Jogja ini masih 72.000 hektar. Ini masih di Jogja, ya itu masih lumayan besar dalam hal ini, dan ini yang butuh kami untuk direhabilitasi. Kami tanami kembali agar apa? Pertama agar lingkungannya juga sehat, karena kan satu-satunya yang bisa merubah dari CO2 menjadi O2 hanya tanaman ya, hanya pohon. Nah ini yang itu salah satunya. Yang kedua adalah bagaimana pohon ini juga kemudian bisa mengikat air itu tadi untuk meresapkan ke dalam tanah ini untuk menjadi kebutuhan kita semuanya. Ini yang kita lakukan adalah rehabilitasi di lahan-lahan. Kemudian juga konservasi di sumber-sumber mata air, ini juga menjadi bagian kami di DLHK untuk konservasi sumber-sumber mata air, terutama yang ada di hulu sana. Ini yang perlu. Kemarin belum lama kami kan ada penanaman kurang lebih di 10 hektar di hulu sana, yaitu lahan-lahan yang bekas tambang. Jadi kan di daerah atas sana kan ada lahan-lahan bekas tambang, dan yang saya mohon maaf memang tambangnya itu juga tidak berizin. Nah, kemudian karena itu adalah tanah SG, ya kemudian ada untuk ditutup kegiatan-kegiatan penambangan. Nah kita tanami kembali. Itu alhamdulillah kemarin Ngarsa Dalem Pak Gubernur juga hadir sendiri pada waktu penanaman bersama pimpinan daerah, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Pak Kasatiraw, semua itu yang ada di hulu sana. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana menjaga keseimbangan alam, terutama ya hutan-hutan kita, itu juga terutama juga di daerah hulu untuk resapan-resapan ini. Mungkin ini Mbak Cynthia. Iya. Mungkin ada nggak sih kayak dari habit kita sebagai masyarakat gitu yang juga mempengaruhi DAS ini akhirnya mungkin bisa terkontaminasi atau tidak menghasilkan air yang baik untuk masyarakatnya, seperti itu? Ada nggak sih contoh kecilnya saja ada habit-habit masyarakat yang ternyata itu akan berpengaruh untuk DAS ini sendiri gitu? Mungkin Pak Kukuh dulu. Kalau saya melihat mungkin karena kekurang sadaran saja. Contoh ya, kalau saya nggak salah di PU ya, itu ada aturan kalau kita membangun rumah dengan luasan tertentu, kalau nggak salah 60 meter persegi ya, setiap 60 meter persegi harus ada sumur resapan. Itu ada, aturan juga ada. Tapi hampir-hampir itu nggak jalan, hampir-hampir. Banyak kalau dicek, banyak orang bangun rumah sangat kayak nggak butuh bahwa itu harus ada sumber resapan. Ini kan ada kemungkinan memang dia belum ini, karena yang saya sampaikan tadi, DAS ini akibat pengelolaan yang salahnya kadang-kadang, maaf ini seperti kanker ya. Kalau belum parah ini nggak kelihatan. Coba ini Jogja ini kan belum banjir, ini kayaknya enak-enak saja. Alih fungsi lahan mungkin kita sudah teriak-teriak. Sini sudah teriak-teriak. Tapi Bapak, saya juga teriak-teriak. Nggak bisa itu. Coba iya toh, banyak sawah yang bagus tahu-tahu jadi rumah. Dan ini nampak sekali, Jogja ini nampak sekali. Artinya kalau misalnya nantinya akan mengakibatkan banjir dan sebagainya, ya itu sebenarnya hasil berjamaah. Itu kan banyak orang. Ya ini karena makanya beliau mengatakan sosialisasi itu penting, karena untuk menyadarkan hal-hal yang tidak nampak begitu melihat ini
beda dengan sesuatu yang ya memang yang jelas. Yang jelas misalnya stunting misalnya kan kelihatan itu. Ini harus begini karena kelihatan. Kalau das ini tidak kelihatan. Tahu-tahu nanti akan terjadi banjir besar, baru kita yang kewalahan dan sebagainya. Jakarta ini kan banyak orang pinter nih, banyak duit juga. Kenapa sampai separah itu? Itu alih fungsi lahan yang sudah nggak terkontrol juga, sehingga bukan banjir kalau saya mengatakan itu air bingung. Mau kemana gitu ya? Air yang sudah kebingungan mencari itu harusnya masuk ke tanah, mencari rumahnya, nabrak kemana-mana sih. Nah ini, oke, saya mumpung belum lupa kaitan dengan sosialisasi, kalau boleh usul Pak. Saya teman-teman Forum Das pernah punya gagasan nama desa di setiap desa itu diberi tambahan dalam kurung masuk das apa. Oh, pendataan itu berarti penamaan. Iya, penamaan. Kelihatannya sepele. Tapi paling tidak orang akan bertanya. Iya. Kalau misalnya desa A dalam kurung das apa atau subdas apa. Nanti pasti akan muncul pertanyaan. Nah, dari situ diharapkan orang akan ada kesempatan kita menjelaskan. Secara nggak langsung akan menjelaskan, oh kita itu di das ini, desa ini begini. Ya, tapi mudah-mudahan desa mampu ya bikin itu, mampu buat tulisan. Nah, ini saya pikir kalau bisa ini Jogja mengawali Pak, belum ada ini di Indonesia. Jadi satu usulan berarti ya juga ya. Saya melihat Pak Presiden itu kalau punya usulan nggak pernah yang daki-daki itu, sederhana tapi ya kena gitu. Ya, sosialisasi ini juga suatu hal yang ini juga bagian dari sosialisasi itu. Penamaan di desa-desa. Hanya saja memang kalau itu jadi satu dengan papan nama, kan ada tata laksana tersendiri katanya. Tapi mungkin kalau kemudian ada satu papan tersendiri yang mungkin bisa buka ini. Ya, mungkin nanti dari kan dewan teknis, Pak. Nah, iya, nanti dari dewan nanti. Nah, salah satu contoh juga mungkin ini kan kita sedang bergelut dengan sampah juga ya di Jogja gitu kan. Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas dari das itu sendiri nanti Pak? Sangat berpengaruh. Secara tidak langsung ya. Iya, kami dengan beliau itu bermimpi sampah selesai di desa. Loh, harusnya ya Pak ya. Itu sudah sejak saya jadi pertama kali masuk anggota dewan Pak. Kalau enggak, kalau pada waktu itu desa loh ini. Pada waktu itu pas baru pada berhenti di TPS Piyungan pertama kali, gegernya TPS Piyungan pertama kali. Berapa tahun yang lalu ya Bunda? 2021 apa ya? 2002 karena saya dilantik 2020. 2021 2022. Saya benar ketika rapat bersama dengan pimpinan dengan Pak Sekda dan saya menyampaikan kenapa kalau saya sampaikan selalu di forum-forum pun saya sampaikan yang namanya ini nyambung ya, sekaligus nyambung ketika bicara masalah sampah. Kenapa harus selesai di kelurahan? Karena di mereka itu BUMDes ada. Terus kemarin juga kita usulkan melalui Komisi C bagaimana rumah pilah sampah. Ini juga menjadi perhatian. Pada waktu itu saya teriak-teriak ketika ada anggaran yang dimunculkan, walaupun akhirnya didok juga, dimunculkan sekian miliar misalnya. Saya hanya nanya kok sederhana pernyataannya. Kemarin tahun 2012 pada waktu awal pertama kali 2012 ya kayak kalau nggak salah pembangunan TPS Piyungan. Pokoknya pertama kali TPS Piyungan itu menghabiskan anggaran berapa sih pada waktu itu? Ternyata berapa tahun? Ternyata tidak mampu. Nah, ketika hari ini ditambahkan anggaran, itu akan mencapai berapa tahun lagi? Terus nanti akan teriak-teriak lagi. Kan itu. Kenapa harus nah, kenapa tidak selesai di Nyon Sewu, saya pernah membaca tapi saya lupa. Saya pernah membaca jurnal-jurnal yang ada di akademisi itu bahwa pengelolaan sampah di desa-desa, di kelurahan, kalau sekarang kita bicara kelurahan dan kelurahan, itu sudah ada usulan hasil kajian dari para akademisi kok. Nah, inilah tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Kusno sendiri, menyampaikan bahwa sinergi semua stakeholder yang ada di DE untuk bicara masalah das dan bagaimana memelihara dan menjaga ini semuanya tidak bisa diselesaikan Pak Kusno sendiri, nggak bisa. Pasti butuh LSM, butuh akademisi dan ini para apalagi DI ini kota pendidikan dan banyak kampus dan banyak pakar-pakar akademisi yang cukup luar biasa, apalagi ada pakarnya Pak Kukuh seperti ini, itu kan diajak bicara. Nah, ini menjadi sebuah
sebuah apa ya yang mungkin nanti akan lebih digerakkan ke depan. Bahwa saya sepakat ketika tadi kita kalau bicara masalah sampah selesai di kelurahan, walaupun ini butuh proses. Karena apa tadi satu yang pertama yang sederhana kok. Ternyata maaf ini juga saya tidak menyalahkan dinas, tidak menyalahkan pemerintah daerah-daerah semacam itu, tidak. Tapi pemahaman masyarakat sendiri itu pun masih tidak bisa maksimal. Ternyata ketika bicara mau buang sampah, mbok iya sudah sampah itu dipilah, ditelak, anu sendiri. Tahu-tahu nyolong-nyolong, mencuri-mencuri, buang aja ke sungai. Lah, ini kan namanya apa? Kesadaran, pemahaman. Tadi saya bicara di awal. Ketika masyarakat dari hulu sampai hilir secara pemahaman tidak satu persepsi, pasti tidak akan saling menjaga. Yang di sini bicara A, di sini bicara B ya, tidak akan bisa ketemu. Dan nanti ya tadi akhirnya suatu entah tahun berapa kita berdoa mumpung karena ini kita hari ini dipertemukan ya. Kalau itu harapan saya, pimpinan saya rada njur semangat ini ya. Karena ini bicara secara keseluruhan ke semuanya. Ini kita bicara masalah apa yang kita injak, apa yang kita hadapi setiap hari, dan nantinya ke depan jangan sampai ada Jakarta 2 Kak, yang kedua di DIY ini terkait masalah banjir. Masalah apa yang tidak tadi bingung omahe nendi banyu gitu kan seperti itu. Nah, itu Mbak, kalau kita bicara masalah sampah selesai di maaf Pak tadi saya potong sedikit dan itu DPR sudah juga, tapi hari ini cukup apresiasi karena beberapa lokasi kelurahan-kelurahan sudah dikomunikasikan dengan Pemda DIY melalui dinas terkait Pak Kusno juga dan beberapa dinas terkait bagaimana bicara dengan lurah-lurah memanfaatkan tanah kas desa untuk bagaimana membangun dan mengelola, dan juga mulai besok kalau nggak tahu sudah bisa direalisasikan tahun 2025 nanti terkait bagaimana program rumah pilah sampah di setiap masyarakat sehingga sampah itu dipilah. Tapi ketika sudah masyarakat memilah, jangan sampai yang tukang sampah yang mengambil akhirnya dicampur kembali ya selesai lah. Nah ini kan harus ada tadi sekali lagi yang disampaikan Pak Kusno, harus ada pemahaman sinergi, tidak berjalan sendiri. Dan maaf hari ini OPD masih berjalan sendiri, belum maksimal menjadi satu kesatuan. Tapi saya optimis Mbak. Yang namanya kalau dibicara masalah undang-undang keistimewaan pasal 5 pasal 7 itu ketika roh soalnya keistimewaan ngayu jabatan, kalau bicara Hamayu Hayuning Bawono pasal 5 pasal 7 itu menyatu. Bagaimana kita luar biasa nanti deh. Nah, itu dia tuh. Kalau kita bicara masalah itu nanti sampai subuh nggak selesai, Pak. Pak Kusno dulu atau Pak Kusno mau menambahkan? Mungkin menyambut aja menyambung dari Mbak Dari dan Pak Kokoh nih. Jadi karena menyinggung masalah sampah ini karena memang berpengaruh juga di das itu ya Pak. Kalau sampah sekarang memang di saluran sungai kita memang ada peningkatan untuk sampah-sampah yang ada di sana, dan ini kan menimbulkan untuk kualitas airnya memang menurun ya, akibat dari pembuangan sampah yang tanda kutip liar tadi. Namun demikian kita berusaha menyelesaikan terkait dengan sampah ini ke depan mungkin dalam waktu tidak lama. Tadi ada sinergi, memang kita harus skenariokan, dan sesuai dengan arahan dari Ngarsa Dalem Pak Gubernur itu memang itu bagaimana nanti untuk pengelolaan sampah ini seperti nanti ini reformasi birokrasi kelurahan nanti sampai nanti ke kelurahan. Visi misinya. Betul, nanti sampai ke kelurahan, dan ini baru kita konsepkan terkait dengan itu, nanti kelembagaan ataupun lembaga seperti apa nanti kita konsepkan. Dan sinergi ini memang betul, karena kalau kita bicara masalah permasalahan kemudian kita terkait dengan manajemen ini kan kita harus ada sinergi dari pentahelix ya. Ada 5 unsur yang ada di sana. Ada pemerintahan, kemudian juga ada akademisi, kemudian ada dari pengusaha, kemudian dari masyarakat itu sendiri, dan jangan lupa yaitu peran dari publikasi atau media. Nah ini penting nanti bagaimana untuk konsep ini nanti sejalan seiring untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, baik itu masalah sampah, mungkin juga persoalan-persoalan nanti di das nanti ya, nantinya itu juga menjadi hal yang akan kita konsepkan. Tapi dalam waktu dekat untuk persampahan dulu ini yang menjadi concern kami. Mendesak. Dan 3 hari ini untuk depo-depo di kota Yogyakarta ini sudah diangkut ya, mulai diangkut, mulai dikosongkan. Jadi kami memang sepakat ada koordinasi dengan teman-teman di kota ya.
Karena sekarang juga sudah desentralisasi dengan adanya surat edaran Pak Gubernur tanggal 19 Oktober 2023 itu kan pengelolaan sampah secara desentralisasi mandiri di kabupaten kota. Nah, namun demikian nanti akan kita konsepkan tadi sampai ke kelurahan tadi untuk penyelesaian masalah sampah ini. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama ya. Iya. Tapi kita tetap bergerak. Ya, gitu. Tetap bergerak. Biar asap ya Pak. ADAS itu pun juga terselamat gitu. As impossible. Tadi Bang Kuku ingin menambahkan seperti apa Pak untuk terkait dengan sampah yang memang dia akan berpengaruh juga terhadap DAS ini sendiri Pak. Sudah diborong Bunda. Jadi sepakat, sudah sejalan, tinggal bagaimana kalau Pak Kusno sudah akan mempersiapkan peraturannya. Ini menjadi satu kebijakan bahwa sampah selesai di kelurahan atau desa. Ya entah gimana biar di kelurahan ini menggeliat gitu loh Pak, kalau sudah diserahkan pada dia gitu, nggak perlu piungan-piungan itu nggak perlu nanti, semua selesai di situ dan jadi duit. Nah, melihat memahamkan masyarakat sampah melihat rupiah. Iya. Sampah tidak rumit tapi sampah jadi duit. Sampah jadi duit. Betul. Semua jadi duit. Sampah ini. Nah itu dia tadi. Kalau di Forum DAS ini sendiri ada nggak sih Pak untuk program-program yang mungkin dibuat gitu dalam menjaga wilayah di sekitar DAS ini sendiri? Iya, kami sedang membuat mekanismenya yang benar agar apa yang kita diputuskan seperti kita ini sekarang ingin membuat suatu penyelesaian ataupun pengelolaan DAS yang bagus, bagaimana kita bisa melibatkan atau mendengar suara masyarakat. Ini yang sedang kita garap sehingga Forum DAS itu membuat yang namanya Pokja atau kelompok kerja. Kelompok kerja ini nanti akan menyajikan persoalan-persoalan di bidang-bidang pengelolaan DAS, misalnya bidang lahan, bidang air, bidang sempadan sungai, bahkan di sini ada yang namanya bidang yang mengurusi areal yang mempunyai nilai luhur. Ini luar biasa, betul-betul istimewa di Jogja ya Pak. Iya. Nah, Pokja inilah bagaimana tidak hanya bekerja di atas meja hanya oleh para pakar, tapi bagaimana melibatkan masyarakat. Itu kita tawarkan agar seluruh masyarakat bersuara, mempunyai andil di situ. Memang ini prosesnya agak panjang, dan kami tidak mudah untuk itu. Biasanya yang namanya program kalau sudah nyun sewu ya Pak, kalau sudah dengan pemerintah dikejar-kejar waktu, ya sudah seperti seolah-olah wis bener. Kadang-kadang masyarakat beda. Nah, bagaimana menjalankan proses ini yang sedang kita tempuh. Ya, nanti mungkin dalam bentuk lokakarya yang diikuti oleh seluruh masyarakat, sehingga apa yang akan dilakukan termasuk misalnya kebijakan sampah selesai di kelurahan. Ini tidak hanya dari kita, tapi menjadi tekad bersama masyarakat di DIY. Nah, proses inilah yang akan kami coba untuk bagaimana menjadi dirijen angklung yang baik. Kalau anggotanya tadi ikut bersuara. Ini selama ini ya nyun sewu lah, kadang-kadang itu mudah diomongkan tapi sulit untuk digerakkan gitu. Iya, tapi bisa. Karena di forum ini sudah kami bentuk, pokja-pokjanya ada 8. Tinggal dijalankan saja itu. Mudah-mudahan dengan semangat yang baru, pengurus yang baru, forum nanti bisa jalan. Mudah-mudahan gitu kan ya. Kalau di Forum DAS sudah ada Pokja, kalau upaya dari dinas sendiri Pak dalam menjaga DAS ini seperti apa sejauh ini Pak? Ya tadi kami sampaikan kalau untuk menjaga DAS itu kan kita di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ini kan dengan di awal tadi untuk bagaimana kita mengembalikan lahan-lahan yang sudah kritis tadi, sampaikan itu ya. Iya betul, itu yang kita termasuk kita membentuk Forum DAS ini pun juga salah satu untuk upaya pengelolaan terkait dengan DAS ini sendiri. Dan alhamdulillah ini Pak Kuko yang sudah menggawangi kurang lebih 10 tahun ya Pak Kuko di Forum DAS ini luar biasa bagaimana pengorbanan beliau ini yang dengan sukarela ya, ikhlas ya, ini yang luar biasa, yang membalas yang ada yang di atas sana.
Dan untuk besok ini mulai 1 Juli ya, nanti sudah ada kepengurusan baru. Nanti memang beliau ditempatkan yang lebih mulia sebagai dewan pakar. Nanti ada teman-teman yang mungkin dari sisi usia lebih muda ya Pak Kuko ya. Nanti untuk bisa meneruskan program-program dari Pak Kuko tadi yang ada 8 pokja sudah dibentuk, nanti program-programnya juga akan lebih sinergi dengan program-program yang ada di kami di Dinas DLHK. Mungkin itu aja tambahannya. Tadi upaya sudah nih Bu ya. Kalau di Dewan kan tentu ada kebijakan gitu kan Bu. Kebijakan mungkin yang sejauh ini bisa diambil untuk wilayah DAS ini sendiri, dan ini kan juga sudah ada regulasinya atau perdanya seperti itu. Nanti kalau yang sudah dibuat gitu kan, baik dari dinas ataupun dari DAS ini sendiri untuk kelangsungan hidup DAS di daerah istimewa Yogyakarta, nanti kebijakannya seperti apa? Kalau misalnya membutuhkan anggaran gitu kan biasanya gitu. Seperti apa? Enggak, monggo benar. Kalau saya tadi terus begitu tadi saya minta data di tim saya. Ternyata di tahun 2019 nggak salah, ini ada pembuatan bangunan konservasi dengan pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan 8 galiplak ya. Nah, galiplak. Nah, itu saya salah bicaranya ya kan, karena tidak paham. Tahun ya. ini ada lagi. Nah, terus itu yang penyusunan batu dalam kawat bronjong itu loh yang sering dilakukan oleh, yang diminta oleh biasanya di saluran-saluran air yang tahu itu ada di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Terus yang di tahun 2020 kita juga melalui anggaran, kita kan bicara anggaran, kita alokasikan anggaran dari APBD DIY dan kita dokan dan kita support ke dinas. Itu juga tadi yang disampaikan Pak Kusno bahwa beliau sudah melaksanakan rehabilitasi hutan, lahan, dan juga konservasi itu kan tahun 2020 untuk 80 hektar. Di tahun 2020 itu yang ada di Gunung Kidul, Kulon Progo, pemenangan bambu di sepadan sungai, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo. Dan di tahun 2021 kemarin kita juga alokasikan anggaran dari APBD DIY itu juga rehabilitasi hutan, lahan, dan konservasi di seluas 272 hektar di tahun 2021 yang tadi juga. Terus yang 2023 kemarin kita support melalui dana anggaran APBD DIY juga penyusunan dokumen RTNRL tahun 2023, dokumen rencana induk pengelolaan kehati DIY untuk rekomendasi pengelolaan DAS DIY, konservasi daerah tangkapan air, penanaman aren, bambu, konservasi lahan pantai, serta domplot tanaman habitat monyet ekor panjang. Nah, ini yang terakhir kita melalui anggaran yang kita kawal dan kita memang realisasikan, kita dok lah ketika ada permohonan anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu selama ini seperti itu. Itu Mbak. Oke, berarti sejauh ini memang sudah ya maksimal, tapi perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya. Salah satunya adalah tadi bahwa nanti Pak Kusno dalam pembicaraan nanti ke depan harus mengusulkan harus ada yang namanya program sosialisasi. Nah itu sosialisasi. Ternyata anggaran di PAD kita memang terbatas, tidak bisa semuanya kan pastinya. Nah, kita mulai dulu kan, semuanya itu harus dimulai dari, tidak harus langsung semuanya, nggak mungkin karena kita keterbatasan anggaran juga. Pastinya ada minimal melangkah untuk sosialisasi, entah hulu dulu, karena yang paling utama kitanya Pak Duko dulu, Pak Kuko Dukonya DAS maksudnya bisa aja ya untuk itu tanya mana yang dibutuhkan agar dinas kami untuk bagaimana mensupport dinas DLHK, dan nanti narasumbernya juga ada dari DAS, misalnya dari forum DAS, untuk ikut bersama-sama kita acara sosialisasi dengan misalnya untuk tahun ini 10 paket dulu misalnya. Ternyata anggarannya cukup untuk 20 paket ya 20 paket. Anggarannya ternyata cukup untuk 100 paket ya 100 paket kan gitu. Tinggal nanti dilihat dari anggaran yang ada. Biasanya Pak Kusno ini kan selalu terbentur masalah anggaran kan gitu. Nah, pasti, tapi ketika memang ini menjadi sesuatu hal yang harus dimulai untuk bagaimana penyadaran, pemahaman dalam satu tarikan nafas, karena tadi ada irama angklung menjadi dirigenya Pak. Jadi ketika ada
satu aliran nafas antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dan juga para forum DAS ini pastinya nanti akan terwujud pemahaman. Oh, tadi orang masyarakat di sekitar dulu pasti akan ikut andil lah. Tadi dibangun jangan sampai hanya dari atas, tapi dari bawah mau melakukan penyadaran itu butuh proses. Kalau mau ibaratnya kita mau jalan ke Malioboro pasti harus melangkah satu langkah dulu keluar dari rumah kan gitu. Pastinya ketika mau menuju ke sana agar tidak ada di Jakarta kedua untuk nanti ternyata wah kok banjir bandang dan segala ataupun yang akhirnya banyak lahan-lahan alih. Ini saya juga teriak-teriak Pak masalah alih fungsi lahan ini. Tapi mana Pemda DIY ini harus menetapkan tapi juga harus memberikan effort bonus yang menjaga lahannya ya dikai bonus ora kok dipadake karo sik ranjok kan gitu kan harus. Nah, ini memang harus ada pembicaraan ke depan. Banyak sekali kalau saya bicara gitu ya. Ini masa semangat makanya gitu. Karena ini ternyata melingkup semuanya, Mbak. Jadi yang harus dijaga tidak hanya bicara masalah Pak Kusno, Pak Kukuh, tapi bagaimana sinergi dengan dinas pertanian, dengan masyarakat, dengan dinas kalau tadi kita bicara masalah bagaimana memayu hayuning bawono dan kita tadi bicara bahwa DIY ini adalah keistimewaan. Kenapa itu tidak dikemas dalam sebuah kegiatan, program kegiatan menggunakan dana, apalagi kita punya dana keistimewaan. Bapak kalau coba nanti dilihat dasar legal hukumnya saya nanti biar Pak Kusno yang cari kan. Tapi saya punya ide tadi muncul ini secara otomatis muncul. Bagaimana kegiatan mertikali? Ini ada loh. Yang namanya saya tuh paling seneng Wiwitan Ageng, Mapak Toyo, dan itu saya sangat seneng. Jadi kegiatan-kegiatan bagaimana salah satunya menyadarkan, memunculkan adat istiadat masyarakat yang dulu ada turun temurun sudah turun temurun dan itu memang khasnya Ngayogyakarta. Ini dikemas di dalam sebuah masyarakat, tidak hanya diundang rapat sosialisasi enggak, tapi bagaimana di dalam mertikali ataupun Mapak Toyo diadakan sebuah pemahaman sosialisasi terkait ini loh kali air ataupun di lingkungan di sekitar DAS dan segala macam itu harus di hulu ataupun di hilir ini harus dilakukan, disampaikan kepada mereka dengan pemahaman. Kan tidak harus koyo rapat penting tapi dikelola dengan sebuah seni budaya tadi karena kita istimewa. Ini hanya sebuah ini mau mendadak loh ini sesuatu ide dadakan muncul. Loh, kenapa? Karena ini sesuatu hal yang walaupun sudah sama dinas PU teman-teman Pamong Banyu, saya malah mengawal 3 tahun Pak untuk bagaimana memunculkan Pamong Banyu ini Pak. Saya mengawal sebelum jadi dewan sampai jadi dewan sampai kemarin akhirnya perda irigasi selesai terus ada pergub kelembagaan terkait pengelola irigasi. Nah akhirnya namanya yang dulu petugas OP sekarang Pamong Banyu. Nah ini kan ada yang namanya Mapak Toyo bagaimana acara adat istiadat bagaimana menghargai walaupun itu sesuatu hal yang memang harus ditumbuh kemana. Mertikali juga bisa dilakukan di daerah Seranda ini sudah ada kegiatan mertikali. Nah tapi pemerintah belum bisa hadir di situ hanya sebatas masyarakat karena sudah menjadi adat istiadat turun temurun tapi pemerintah belum hadir ke situ, support yang dilakukan belum ada. Nah akhirnya ada dari dinas kebudayaan misalnya kan bisa kerjasama dengan menyampaikan juga kepada forum di dalam Pemda DIY melalui Paniraja Keistimewaan melalui dinas kebudayaan dan nanti kerjasama dengan dinas. Sebenarnya semuanya yang ada di masyarakat itu pasti nuansanya ada istilahnya budayanya. Bahwa dari dalam perut sampai gitu Pak, sampai lahir bahkan sampai meninggal itu semuanya ada adat istiadatnya, ada sesuatu hal dan apa yang di lingkungan. Kenapa ada wiwitan? Saya itu paling seneng Dion Angger wiwitan itu rebutan antri di situ bagaimana merebutkan telur yang disigar 8-16 itu dan terus berkahnya itu dan ternyata sama-sama di rumah masak nasi dan sama masak yang dimasak yang dibawa ke sawah itu untuk itu beda rasanya, enak yang ada di sawah pastinya itu rasa syukur. Nah sama juga ini harus salah satu yang disampaikan Pak bahwa ini ketika ini memang nanti urusannya dengan keselamatan dengan bahwa ini roh sesuatu hal yang sesuatu hal yang memang harus disampaikan kepada masyarakat untuk jogo handar beni kan itu akhir handar beni bagaimana ngayu-ayu dandani kalau jogo itu benar-benar. Nah itu melalui kenapa kita istimewa, kita punya anggaran dana keistimewaan ketika PAD tidak cukup kita mengelola dana istimewa. Betul. Menurut saya gitu Mbak. Wah ini kalau bicara tidak subuh saja nggak selesai nih Pak. Jam ini nggak selesai. Oke, tadi kan sudah dijelaskan juga tadi upaya dari
dinas itu sudah, apakah bantuan ataupun ada program rutin yang memang dibuat oleh dinas ataupun yang lain lalu dilakukan oleh Forum DAS ini sendiri itu sudah maksimal atau belum sih Pak dalam menjaga kelestarian DAS ini sendiri? Kami sebenarnya sudah mencoba bagaimana kami ingin mendampingi salah satu desa. Bahkan kita tentukan ada 2 desa di daerah hulu. Ya. Bagaimana mengawal desa ini agar memperhatikan lingkungan dengan baik sehingga DAS kita akan baik. Tapi ternyata pendampingan ini ya serba suti mobil. Ternyata masih jauh dari harapan. Kalau memang nanti akan disupport, kita ingin mempunyai contoh desa yang ideal kaitan dengan pengelolaan DAS. Ya dengan berbagai kegiatan demplot misalnya, bagaimana mengarahkan anggaran mereka dana desa untuk sebagian untuk lingkungan, bagaimana mengawal kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di desa walaupun posisi mereka di hulu tapi tidak banyak larangannya tapi malah nggak dapat, ini kan perlu usaha yang tidak ringan gitu loh Bu. Bahkan kami mencoba mempunyai angan-angan kenapa kita tidak membuat embung yang besar-besar di atas. Embung, bukan embung yang maaf yang ecek-ecek ya, tapi embung yang besar sekali sehingga itu bisa nembus cadangan air tanah yang di bawah Pak. Sehingga air itu akan terkumpul, terkonsentrasi di situ. Tapi kesannya jadi saya nggak jadi bingung sendiri. Kalau embung biasanya kan bendung atau gimana. Ini enggak, bagaimana ngeruk seperti bikin jugangan tapi besar sekali. Itu akan menjadi tampungan-tampungan alam yang di atas, dan si pasirnya kan banyak di sana, katanya di bawah itu banyak pasir. Pasir itu bisa dimanfaatkan untuk membangun desa di situ. Jadi tidak mengharapkan dana dari pemerintah dan sebagainya, dia bisa hidup sendiri sebenarnya. Wong pasir itu tiap tahun kan dijoki sama gunung gitu, dengan erupsi pasirnya datang lagi. Itu kenapa nggak disetting seperti itu? Ya mungkin nyambung Pak, maaf ya, mungkin nanti diteruskan nanti. Memang pada waktu itu kita juga berangan-angan bagaimana kalau yang di atas itu kan banyak penambang-penambang tadi. Daripada jadi bekas-bekas tambang yang itu cekungannya yang luar biasa sampai ratusan meter itu ketinggiannya. Itu bagaimana kalau dibikin embung itu kan ya. Kita masih berangan-angan itu Pak Hugo, artinya mungkin sepakat untuk itu ya. Oke, matur nuwun Pak Muslo. Berarti ada satu pemikiran hanya juga belum terimplementasikan, nanti menjadi diskusi lebih lanjut soal itu. Betul. Jadi kami berangan-angannya yaitu ini ada pasir, kenapa nggak daripada di Nyon Sewu ya, kalau yang liar-liar itu kan sifatnya mencuri toh Pak, kenapa nggak kita kelola sendiri, nanti akhirnya pastinya dikelola oleh desa, masyarakat ya, untuk membangun dia sendiri. Nah ini yang ya saya kira masih banyak peluang yang seperti itu. Nah ini dalam konteks mendampingi desa, termasuk ya sampah, dan kami mikirnya ini loh sekarang ujung tombaknya ini desa ini, kita harus turun ke desa. Berarti satu suara semua ya ini ya tadi. Tinggal dikumpulin lagi nanti bagaimana untuk pengolahan ini sendiri agar memang sinergi tadi. Iya, sinergi. Abis ini ya nanti diomong di belakang lagi nih. Masih ada lanjutan. Baik, untuk yang terakhir tentunya harapan-harapan juga akan kita inginkan seperti itu nantinya dalam DAS ini di masa yang akan datang. Inginnya seperti apa sih kondisi DAS ini di daerah istimewa Yogyakarta? Mungkin dari Pak Kusma dulu. Ya, makasih Mbak Cynthia. Kalau kami berharap begini, kalau sekarang ini kan katakanlah untuk peraturan sudah ada ya, untuk Perda 11 tahun 2016 untuk pengelolaan DAS. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya Jogja ini kurang opo, pakar-pakarnya banyak ya kan. Kemudian juga dari sisi penganggaran tadi disampaikan Mbak Ndari, ada PBD reguler, ada IS dan sebagainya, mungkin juga DAK. Nah sebenarnya itu sumber-sumber itu sudah ada, tinggal bagaimana tadi sinergisitas antara sumber daya manusia dan sebagainya ini untuk bisa sinergi untuk
efektifkan terkait dengan menjaga mengelola daerah aliran sungai kita ini. Ini kalau kita bicara DAS ya, belum nanti yang lain, nanti sampah dan sebagainya nantilah, ini karena temanya masalah DAS. Nah, sinergi ini penting. Jadi kami nanti masih butuh dari sisi kami pemerintahan butuh sinergisitas dari semua stakeholder dalam hal ini, Dewan jelas, kemudian juga dari forum DAS itu ya, dari pakar-pakar juga jelas, masyarakat sendiri juga nanti yang lain nanti untuk kita butuh untuk sinergisitas yang lebih efektif. Mungkin itu aja Mbak Cynthia. Itu dia tadi. Kalau Bung Dari? Oke, jadi kalau harapan saya bahwa bagaimanapun air itu adalah sumber kehidupan, maka kelestariannya harus memang benar-benar dijaga. Ya, sehingga pengelolaan agar tidak nantinya ke depan menjadi sebuah bencana yang akhirnya terjadi di DIY yang kita cintai ini ya, itu harus ada peran sinergitas antara Pemda DIY dengan masyarakat yang bisa dilakukan dengan upaya-upaya bagaimana pengelolaan DAS itu seperti yang disampaikan di dalam Perda. Kita juga sebagai Dewan juga sudah secara payung hukum sudah kita dok Perdanya 11 tahun 2016 tadi, dan berarti kalau Perda payung hukum sudah ada untuk bagaimana pengelolaan DAS itu, pastinya DLHK dalam melaksanakan kegiatan program itu sudah ada payung hukumnya dalam hal penganggarannya juga. Dan ketika tadi disampaikan juga memang masih dibutuhkan anggaran, pastinya ketika semua by data dan semua memang apa yang disampaikan Dinas Pak Kusno ini dalam hal ini sebagai Kepala Dinas DLHK hari ini, itu pastinya kita akan dok ketika memang benar-benar anggaran itu benar-benar urgent dan memang harus dimulai walaupun sedikit demi sedikit, tapi tetap semuanya harus dimulai dari sekarang. Karena apa? Alih fungsi sudah cukup luar biasa di sini, sampah juga cukup, dan ini ternyata sangat-sangat mempengaruhi. Salah satunya, walaupun sebanyak yang termasuk manusianya sendiri. Salah satunya adalah tadi yang disampaikan bagaimana pemahaman masyarakat harus dimulai juga, sosialisasi, edukasi yang dilakukan. Jadi harus ada sinergi sehingga benar-benar tadi semua stakeholder harus kerjasama untuk memaksimalkan ini, dan pastinya kita DPRD akan support, akan dorong melalui tadi Perda sudah ada, pastinya di sini adalah anggaran, dan ketika sudah Perda dan anggaran itu dirasa memang dibutuhkan dan memang harus kita kawal, pastinya kita akan kawal, dan pastinya nanti ke depan pengawasan yang harus, karena fungsi kita yang ketiga adalah pengawasan, pasti selalu ada evaluasi monitoring terkait apa yang sudah dilakukan di dalam mengelola DAS yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Sekiranya memang diperlukan tambahan-tambahan, pastinya mari kita duduk bersama, kan gitu. Duduk bersama, dan tadi Pak bahwa sambil ngopi-ngopi ya. Data, iya mari kita ngopi bersama, kan gitu. DIY banyak kan. Nah itu tadi harus Pak Kukuh ini menyampaikan data ini loh, realita yang terjadi di masyarakat, harus dilakukan ini. Nah, untuk melakukan A, B, C, D ini harus dibutuhkan anggaran segini. Oh terus ini akan disampaikan kepada Pak Kusno. Kami hanya pelaku bijak untuk jedok, tapi program kegiatan yang harus Pak Kusno ini yang akan menyampaikan kepada kami ketika alasannya cetro, datanya cetro, dan yang terakhir ujung-ujungnya, muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan ujung-ujungnya adalah untuk kehidupan masyarakat, untuk apa yang nanti ke depannya untuk anak cucu, apalagi untuk daerah Istimewa Yogyakarta yang kita cintai ini, pasti kita akan dok. Nah, gitu. Pak Kukuh? Iya, jadi saya optimis karena sinergitasnya sudah terbentuk ini. Hari ini luar biasa. Sinergitas ini tentunya tinggal memupuk saja, kemudian apa yang sudah yang mampu kami lakukan ini, rasa-rasanya kami optimis akan mendapatkan kesempatan untuk bisa dijalankan dengan baik, sehingga pentahelix juga bisa berjalan, seluruh stakeholder juga bisa bersama-sama untuk nyengkuyung pelaksanaan pengelolaan DAS ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dia tadi, sama-sama kita bersinergi dalam pengelolaan DAS ini agar supaya memang sesuai dengan Hamemayu Hayun Bawono itu juga bisa terwujud dalam kelestarian, konservasi di
DAS ini sendiri, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kusno, Sama-sama, Mbak Bundari, Cynthia. Pak Kuku atas kesempatannya pada siang hari ini, dan tentunya seluruh pemirsa Warna Suara yang sudah menyaksikan podcast kami. Tentunya ini akan bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya Anda juga bisa mengambil beberapa hikmahnya dari pembicaraan kita ini sendiri agar kita juga tetap bisa menjaga lingkungan dan kelestarian DAS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekian untuk podcast Warna Suara hari ini. Saya Cynthia Rina pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.